Terima kasih, Mbak Afi, Mbak Fia. Terima kasih teman-teman Unair sudah mengundang saya datang di sini. Banyak sekali, ada ratusan orang nih di sini. Oke, tapi mungkin beberapa belum kenal saya, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sharing dulu tentang profil saya. Kurang lebih 15 tahun saya di industri ini, di industri PR, dan ini beberapa klien yang saya handle. Kalau teman-teman tahu Magnum Cafe gitu ya, campaign Magnum Cafe tahun 2012, nah saya ada di dalam tim yang mengemas campaign tersebut gitu. Ini adalah sedikit beberapa logo yang mencerminkan saya saat ini. Saya sebagai founder dan managing director di Imogen PR, sebuah PR konsultan lokal di Jakarta. Kemudian teman-teman konsultan PR itu bergabung di sebuah asosiasi namanya Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau APPRI. Nah, saya kebetulan menjadi kepala sukunya di sini sebagai ketua umum, baru saja terpilih menjadi periode untuk 2020 dan sampai dengan 2023. Nah, kemudian di organisasi internasional ada sebuah organisasi untuk konsultan PR independen, namanya PR Organization International. Saya dan Imogen adalah satu-satunya Indonesian partner untuk organisasi PR independen dunia ini, sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia. Saya aktif di ISKI sebagai pengurus pusat, kemudian juga sejak 2 tahun lalu sebagai certified asesor di BNSP untuk bidang komunikasi. Dan saat ini sedang berbakti juga kepada Alma Mater, membantu sebagai kepala humas di Ikatan Alumni Universitas Indonesia di UI. Gitu. Nah, kurang lebih itu background saya. Nah, kita akan bicara hari ini tentang krisis komunikasi di masa pandemi. Pandeminya belum berakhir, jadi kita masih omongin situasi yang belum berakhir gitu ya sekarang. Jadi ini mungkin masih akan bergerak prosesnya. Nah, tapi tadi sebagian Buli sudah bicara background-nya, kemudian Mbak Dina juga cerita mengenai situasi pandemi yang berdampak terhadap hospitality dan hotel di Bali gitu, travel di Bali ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara hospitality memang yang paling terdampak memang bidang ini gitu. Ketika pandemi menghantam, ini industri yang paling terhantam, dan ini berdasarkan survei juga dari BCG. Travel itu yang hijau itu yang paling terdampak. Baik dia bisnis travel, baik dia personal travel, semua terdampak, dan dampaknya tentu saja kepada industri hospitality, hotel, flight, dan segala macam gitu. Yang lainnya justru increase in behavior. Jadi, nah, sehingga pada bulan Juli pada saat PSBB waktu itu, PSBB yang pertama, teman-teman dari Himpunan Humas Hotel H3 minta saya untuk diskusi gitu mengenai kondisi ini, bagaimana cara survive gitu dari sisi PR melihatnya. Nah, memang udah babak belur nih, industri ini babak belur sekali. Ada 1.644 hotel tutup dan segala macam ini. Okupansi di Bali tadi udah disampaikan Mbak Dinda, turun sampai jauh sekali gitu ya. Ribuan karyawan dirumahkan, event sama MICE semua ditunda gitu. Jadi ini yang memang paling terdampak. Nah, pada saat diskusi tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan ke teman-teman H3, Himpunan Humas Hotel, tapi bahwa sebenarnya intinya kita mesti pahami dulu apa sih perubahan di masa pandemi. Nah, perubahannya ini saya ambil dari survei dari Consumer Behavior Shifting, bahwa terjadi mega shift di konsumer kita, di masyarakat kita. Pertama adalah masyarakat berubah menjadi empathic society, mereka juga go virtual, ke bottom of pyramid, balik lagi ke kebutuhan dasar gitu ya.
kemudian mereka punya lifestyle baru, home lifestyle, stay at home lifestyle, working, living, and playing di rumah gitu. Nah, 4 ini sebenarnya menjadi dasar kemudian semua pengambilan keputusan, semua campaign-campaign PR di masa pandemi. So, apa yang kemudian teman-teman praktisi PR bisa lakukan dengan melihat insight ini adalah, pertama, mapping yang harus kita lakukan adalah mapping stakeholder, karena mapping stakeholder dan mapping isu. Karena apa? Stakeholdernya kemudian mungkin berubah gitu ya, dengan perubahan behavior tadi, terus kemudian isunya juga mungkin akan berubah gitu. Nah, jadi ini yang pertama kali harus dilakukan, membuat stakeholder analysis. Jadi mengidentifikasi baik internal ataupun eksternal stakeholder di organisasi kita atau perusahaan kita. Dipetakan mana yang paling berpengaruh terhadap bisnis, mana yang kurang berpengaruh terhadap bisnis. Nah, saya biasanya pakai ini, kotak ini, yang paling influence paling tinggi dan dari sisi influence dan importance, ke pengaruh dan juga penting, seberapa penting orang atau stakeholder itu. Yang paling kanan atas adalah yang paling harus dijaga hubungannya, karena itu sangat terkait dengan bisnis. Yang di kiri atas dan kanan bawah itu harus dimonitor. Sementara yang kiri bawah itu yang very low priority. Nah, kita harus petakan ini contohnya. Ini adalah sebuah perusahaan FMCG, klien kami. Nah, saya nggak akan bahas detail, tapi kurang lebih begini yang contoh dari sebuah stakeholder mapping. Kanan atas dimerahin, itu yang paling penting. Media dari tengah-tengah, kiri atas dan kanan bawah itu harus diprioritaskan dan dimonitor sebelah kiri. Nah, jadi ini jadi sangat penting untuk memahami, karena apa? Inilah audiens kita sekarang gitu. Orang-orang di stakeholder ini yang kemudian harus kita pastikan, karena kita juga dengan energi yang terbatas, maka yang menjadikan bisnis priority yang kanan atas yang harus didahulukan, diprioritaskan. Kemudian yang kedua adalah bahwa big data di masa pandemi itu jadi sangat krusial. Customer big data is a new gold, katanya. Nah, saya coba ambil juga ini data dari Densu. Ini data ini saya dapat dari Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia, APINA. Data ini menunjukkan bahwa tadi memang berubah customer behavior kita. Mereka lebih concern hygiene, lebih online, lebih concern sama kesehatan, dan mereka melakukan banyak new skill di era ini. Nah, data ini jadi sangat penting gitu. Untuk apa? Untuk kemudian kalau terkait dengan bisnis kita, maka kita bisa coba fokus strategi kita menuju kepada insight yang kita dapatkan dari data ini. Nah, apalagi teman-teman yang kemudian di industri yang lebih spesifik misalnya. Nah, data itu juga jadi sangat penting untuk melakukan mapping baik stakeholder maupun mapping isu tadi, sehingga strategi PR kita bisa lebih tajam. Nah, lalu ketika kita sudah tahu datanya, sudah tahu insight-nya, sudah tahu stakeholder-nya, isu apa yang kita mau bawa gitu ya, message-nya apa yang kita mau bawa, kemudian bagaimana caranya menyampaikan kepada audiens. Nah, bagaimana cara PR menyampaikan pesan itu kepada audiens? Storytelling dengan data itu jadi satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena PR is about storytelling. PR adalah tentang bagaimana kita melakukan storytelling. Bedanya PR sama advertising kan cuma S sama T. Advertising to sell the story. PR is how to tell the story. Gitu. Jadi bedanya cuma satu huruf. Dan ini bukan kata saya, ini kata seorang pakar PR konsultan di UK, Patrick Harris. Dia bilang bahwa memang ini adalah kata-kata yang seringkali diucapkan kita, sudah seringkali diucapkan mengenai storytelling. Tadi Mbak Dinda juga ngomong soal story itu. Jadi, tapi ini memang adalah secret sauce-nya gitu. Ini adalah bumbu rahasianya PR yang memang di sini, di how we telling the story. Saya ambil sebuah riset yang menguatkan hal ini.
Kecam PR, sebuah agensi PR di Eropa tahun 2012 membuat sebuah riset. Apa faktor yang membuat sebuah PR campaign yang baik, yang bagus? Jawabannya adalah the great storytelling. Nah, 5 tahun kemudian, survei serupa diadakan oleh USC Edinburgh School for Communication and Journalism, dikeluarkan dalam sebuah Global Communication Report, kurang lebih sama gitu. Bagaimana tren yang impact the future of public relation. Hasilnya adalah sama, storytelling. Hanya ditambahkan digital. Kalau tadi cuma great storytelling, sekarang tambahin digital tahun 2017. Bagaimana tahu sekarang tahun 2020 dan era pandemi, the storytelling dengan fakta dan data, saya kira. Saya belum dapat surveinya mengenai ini, tapi dari apa yang saya analisa gitu ya, storytelling dengan fakta dan data menjadi sangat penting di era sekarang. Bagaimana storytelling-nya kemudian? Storytelling yang harus kita buat adalah konten dengan picture. Jadi nggak hanya dengan narasi, tapi juga dibantu dengan visual. Karena berdasarkan survei dari HubSpot 2018, konten with picture, like, dan share lebih banyak 94%. Dan konten dengan video lebih banyak di like, share, dan di share 1.200%. Jadi penggunaan mediumnya juga jadi sangat penting gitu ketika kita bicara storytelling. Saya ada sebuah video ini dari luar. Bagaimana nanti kita lihat bagaimana dia membuat video ini, mediumnya video dengan data, dan data itu diceritakan dengan storytelling, tapi sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya jualan gitu ya. Nah, datanya adalah yang mereka dapatkan adalah bahwa selama masa krisis gitu, justru yang terjadi adalah tingkat kelahiran itu lebih tinggi dibandingkan masa sebelum krisis atau sebelum masa normal gitu ya. Oke. Kita lihat videonya. Ya, jadi itu jualannya jualan Porta, itu jualan ranjang ya, sebenarnya ranjang buat baby. Jadi diceritakan di badai sandi, badai segala macam itu tingkat itu berapa hari aja tingkat kelahiran naik. Nah, begitu pandemi 30 hari kira-kira tingkat kelahiran berapa banyak, dan so we have to prepare bed buat bayi gitu. Kurang lebih begitu. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke situasi pandemi, gitu ya. Apa sih yang perlu dipahami oleh teman-teman di industri? Nah, pertama adalah collaboration. Collaboration is new currency. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita mesti collaboration, dan mesti menunjukkan kepada teman-teman, kepada publik, kepada target audiens kita, kepada konsumen bahwa kita responsif terhadap apa yang terjadi. Ini data dari Edelman, 65% konsumen bilang bahwa mereka punya preferensi terhadap brand yang responsif pada saat pandemi. Jadi justru saatnya krisis, saatnya brand untuk tampil gitu. Orang bilang krisis adalah sebuah kesempatan. Kita nggak bisa bekerja sendiri karena kolaborasi adalah mata uang baru, dan berbuat gitu untuk bisa membantu kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang terdampak pandemi, menjadi sangat penting gitu. Dan yang paling penting adalah branding with empathy. Jadi branding sih nggak salah gitu ya.
bagaimanapun kita masih bisa jualan dan bisnis harus berjalan nanti, tapi branding yang seperti apa gitu. Jadi communication-nya harus dengan emotion, dengan compassion, dan didasari oleh fakta. Karena apa? Karena berdasarkan survei 71% masyarakat akan melupakan brand yang tidak peduli dan tidak mempedulikan dan hanya memikirkan profit tanpa punya empati terhadap masyarakat. Jadi fokus on solution, solve don't sell. Produk baru boleh saja muncul, tapi tidak akan dihiraukan kecuali dia punya manfaat terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Ini survei juga saya dari Ipsos. Jadi konsumen sebenarnya juga pengen tahu brand apa saja sih yang peduli dan menawarkan bantuan dan bisa mengatasi mereka membantu krisis. Saya skip aja ini. Skip, ini beberapa data nanti bisa dilihat. Nah, kemudian siapa sih narasumber yang dipercaya pada masa pandemi? Ini berdasarkan survei juga bahwa ternyata selebriti udah nggak lagi dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang mereka percaya. Di masa pandemi justru dokter dan otoritas kesehatan gitu ya, yang kemudian lebih dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dari sisi brand expert gitu ya, technical expert dari brand itu juga masih lebih dipercaya dibandingkan selebriti. Dan media apa yang bisa kita gunakan pada saat pandemi? Ternyata media tradisional tidak ditinggalkan karena orang ada di rumah, orang banyak nonton TV gitu ya. Nah, jadi TV, radio, dan newspaper masih tinggi ternyata menjadi medium komunikasi. Email, pastinya orang banyak buka email karena bekerja dari rumah, kemudian website dari brand juga tinggi. Walaupun sosial media tetap tidak ditinggalkan. Nah, saya kemarin di pertengahan, kami juga membuat sebuah survei karena kita juga pengen tahu teman-teman media tuh tertarik nggak sih gitu dengan pemberitaan karena sudah terlalu banyak pemberitaan mengenai pandemi. Nah, kalau dari sisi bisnis, kira-kira mereka sukanya apa sih yang menarik menurut mereka di masa transisi? Nah, kita melakukan survei dan hasilnya adalah ini. Intinya kondisi bisnis selama pasca pandemi, kemudian dampaknya, strategi perusahaan, bagaimana menghadapi pandemi, ataupun ada inovasi baru dari perusahaan, itu jadi topik yang menarik buat mereka. Nah, ini case study yang saya mau sampaikan. Jadi dari hasil mapping ini kemudian kita melihat bahwa tadi kan branding with empathy gitu. Terus kemudian topik apa yang menarik. Nah, ternyata banyak hal soal bagaimana brand atau perusahaan itu punya kepedulian terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu jadi sesuatu yang penting. Nah, ini salah satu brand kita, brand klien kami dari Mondelez. Brandnya adalah Biskuat. Sebenarnya nggak ada satupun produk baru yang diluncurkan. Jadi ini juga karena brand kemudian merasa Biskuat merasa we have to do something gitu untuk kondisi ini. Jadi campaign yang dikeluarkan adalah Biskuat mengajak, campaign yang namanya Bisa Kuat. Jadi Biskuat mengajak anak Indonesia untuk menyebarkan semangat bisa kuat di selama masa pandemi supaya kita semua bisa melewati berbagai tantangan gitu ya. Dan harapannya ini juga membuat anak-anak bisa tangguh melewati masa pandemi. Nah, kegiatannya nggak macam-macam gitu pada saat kemarin. Bikin press con, nggak bikin press con virtual. Kita hanya menyebarkan rilis sama video ke teman-teman media. Jadi hanya video rilis dan press release gitu. Nah, ini adalah videonya. Kita tonton sama-sama.
Saya percepat aja ya, saya percepat karena ini diskusinya agak panjang. Ya, itu. Kemudian video tadi disebarkan dan kemudian ini hasilnya. Ada 66 media coverage dan PR value sekitar 6,8 miliar. Ya, teman-teman menulis banyak sekali tulisannya. Jawa Post, Indo, Line Today, Ciputat 6, dan banyak media-media besar lainnya menulis. Dan padahal kita nggak bikin kegiatan apa-apa. Kita hanya nyebarin rilis sama video. Tapi ini very touching. Dan padahal kita juga nggak punya artinya nggak punya produk baru gitu ya, ini hanya campaign aja biasa gitu, di squad nggak punya apa-apa, nggak punya, tapi ternyata campaign ini ditanggapi oleh media dengan sangat baik. Ini slide terakhir dari saya quote Seth Godin, pakar marketing dari Amerika, dia bilang people do not buy goods and services, they buy relations, stories, and magic.